Hai, selamat datang kembali di dunia film. Untuk yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Veronica adalah film horor supernatural Spanyol yang dirilis tahun 2017. Film ini didasarkan pada kisah nyata kasus Vallecas tahun 1991 di mana Estefania Gutierrez Lazaro meninggal secara misterius setelah dia memainkan papan Ouija. Adegan film ini diawali dengan kejadian pada tanggal 15 Juni tahun 1991 jam 1.35 di Madrid. Layanan darurat menerima panggilan dari seorang gadis muda. Dia terdengar panik dan berteriak tentang adiknya Antonito dan tentang sesuatu yang datang untuk menjemputnya sebelum telepon terputus. Adegan kemudian beralih ke 3 hari sebelumnya. Veronica adalah seorang gadis berusia 15 tahun yang tinggal bersama ibu dan 3 saudara kandungnya di sebuah apartemen di distrik kelas pekerja Vallecas, Madrid. Ayah mereka baru saja meninggal dan ibu mereka harus bekerja berjam-jam di sebuah bar untuk menghidupi keluarga, sehingga Veronica yang bertanggung jawab atas adik-adiknya, si kembar, Lucia dan Irene, dan Antonito. Pada saat terjadi gerhana matahari, gurunya menjelaskan tentang beberapa budaya kuno yang menggunakan gerhana untuk menggelar pengorbanan manusia dan memanggil roh-roh gelap. Sementara seisi sekolah berkumpul di atap untuk melihat gerhana, Veronica dan 2 orang temannya, Rosa dan Diana, pergi ke ruang bawah tanah untuk melakukan pemanggilan arwah menggunakan papan Ouija. Veronica ingin menghubungi mendiang ayahnya dan Diana ingin menghubungi mendiang pacarnya yang meninggal dalam kecelakaan sepeda motor. Papan segera merespon, tetapi Rosa dan Diana menarik tangan mereka ke belakang saat gelas menjadi panas untuk disentuh. Tangan Veronica tetap di atasnya, dan pada saat gerhana, cangkir itu pecah, melukai jarinya dan meneteskan darahnya ke papan. Rosa dan Diana mengajak Veronica untuk pergi, tapi Veronica tidak menanggapi dan tiba-tiba lampu mati. Saat mereka menyalakan senter, papan Ouija telah patah dan Veronica menjadi tidak responsif, membisikkan sesuatu berulang kali dan Rosa berusaha mendengar, dan tiba-tiba Veronica mengeluarkan jeritan setan kemudian pingsan. Setelah pingsan, Veronica terbangun di kantor perawat sekolah yang mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin pingsan karena kekurangan zat besi. Setelah itu, Veronica mulai mengalami kejadian paranormal. Dia tidak bisa memakan makan malamnya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menghalanginya. Cakar dan bekas gigitan muncul di tubuhnya dan dia mendengar suara-suara aneh. Teman-temannya mulai menghindarinya. Veronica ingin mencari tahu apa sebabnya dan dia kembali ke ruang bawah tanah sekolah dan menemukan biarawati buta tua sekolah yang oleh para siswa-siswa disebut suster kematian. Biarawati itu menegurnya karena melakukan sesuatu yang sangat berbahaya dan menjelaskan bahwa pemanggilan arwah itu melekatkan roh gelap padanya. Dia harus melindungi saudara-saudaranya. Biarawati itu mencoba memaksa roh untuk meninggalkannya, tetapi tidak ada yang terjadi. Veronica menggambar simbol Viking pelindung untuk anak-anak, tapi iblis menghancurkan semua simbol-simbol itu. Dia mencoba membantu Lucia ketika roh itu mencekiknya, tetapi Lucia mengatakan bahwa Veronica yang mencekiknya. Malam itu Veronica bermimpi bahwa saudara-saudaranya memakannya. Dia bangun dan menemukan bahwa dia mendapat periode haid pertamanya. Saat dia menggosok kasurnya, dia menemukan bekas luka bakar di bagian bawah. Kemudian dia menemukan di setiap kasur anak-anak ada bekas luka bakar besar bentuk tubuh manusia. Veronica pergi ke suster kematian untuk meminta nasihat. Biarawati itu menceritakan bagaimana dia bisa melihat roh-roh gelap ketika dia masih muda dan dengan sengaja membutakan matanya sendiri karena upayanya gagal untuk menghentikan penglihatan-penglihatan itu. Suster kematian mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mengusirnya seperti cara dia memanggilnya. Veronica kemudian tahu bahwa penting untuk mengucapkan selamat tinggal pada roh di akhir pemanggilan arwah. Setelah pergi ke pesta di rumah Rosa, dia meminta Rosa dan Diana untuk membantunya mengadakan pemanggilan arwah lagi, tetapi mereka menolak. Rosa mengungkapkan bahwa saat pemanggilan arwah, Veronica berbisik bahwa dia sendiri akan mati dalam 3 hari.
Putus asa, dia memutuskan untuk mengadakan pemanggilan arwah dengan adik-adiknya. Dia menyuruh Antonito menggambar simbol pelindung di dinding, tapi dia membalik ke halaman yang salah dan malah menggambar simbol doa. Ketika dia memberitahu roh untuk mengucap selamat tinggal, roh ini menolak. Dia kemudian menelepon polisi ketika roh itu menarik Antonito. Untungnya Veronica berhasil menangkapnya kembali dan melarikan diri bersama Lucia dan Irene. Namun, ketika dia sampai di pintu keluar, dia melihat di cermin bahwa dia tidak benar-benar memegang Antonito tetapi hanya membayangkannya. Dia mengantar Lucia dan Irene ke depan dan kemudian kembali untuk menemukan Antonito. Dan Veronica menemukan Antonito bersembunyi di dalam lemari sambil menyebut nama Vero. Dia mengajak Antonito pergi tapi dia tidak mau. Veronica melihat dirinya di cermin dan melihat iblis. Dia kemudian menyadari bahwa dia telah dirasuki oleh iblis sepanjang waktu dan telah melukai saudara-saudaranya di bawah kendalinya. Dia mencoba untuk mengakhirinya dengan menggorok lehernya sendiri, tetapi dicegah oleh iblis. Polisi masuk dan menemukannya sementara diserang oleh kekuatan tak terlihat dan kemudian pingsan. Petugas medis membawanya dan Antonito keluar sementara seorang inspektur mengamati tempat kejadian. Saat inspektur melihat foto Veronica, tiba-tiba foto itu terbakar. Dia kemudian menerima panggilan yang memberitahu bahwa Veronica telah meninggal. 5 tahun kemudian, pada tahun 1996, ia melaporkan aktivitas paranormal yang tidak dapat dijelaskan telah terjadi di Madrid. Demikianlah alur cerita film Veronica. Sampai jumpa di alur-alur cerita film lainnya di channel Dunia Film.